Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Sahabat sekalian, program Iqra yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini Alhamdulillah kita akan membahas sahabat Rasulullah yang mulia. Sahabat yang mulia ini bernama Abdullah bin Abbas. Ia mulia segala-galanya, tidak ada yang ketinggalan. Di dalam pribadinya terdapat kemuliaan sebagai sahabat Nabi. Seandainya ia terlambat lahir sedikit saja, tentulah kemuliaan menjadi sahabat Rasulullah tidak diperolehnya. Ia memperoleh kemuliaan sebagai keluarga dekat Rasulullah karena dia adalah anak paman beliau, yakni Abbas bin Abdul Muttalib. Ia mulia dari sudut ilmu. Dia mulia sebagai umat Rasulullah yang alim dan taat, serta soleh, serta memiliki sekian banyak ilmu yang sangat dalam. Dari sudut ketakwaan, senantiasa ia puasa di siang hari dan mendirikan sholat malam di malam hari. Ia selalu beristighfar di waktu sahur sambil menangis karena takut akan siksaan Allah, sehingga air matanya membasahi kedua pipinya. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Dia sangat alim tentang kitabullah Al-Quranul Karim, dan dia sangat paham maknanya. Ia menguasai Al-Quran sampai ke dasar-dasarnya, serta mengetahui sasaran dari segala rahasia yang dikandung di dalamnya. Ibnu Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah. Ketika Rasulullah SAW wafat, ia baru berumur 13 tahun. Dalam usia sebaya itu, ia telah menghafal 1660 hadis untuk kaum muslimin yang diterimanya langsung dari Rasulullah dan tercatat oleh Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih mereka. Setelah Ibnu Abbas lahir ke dunia, bayi yang masih merah itu segera dibawa ibunya kepada Rasulullah. Beliau memasukkan air liurnya ke dalam kerongkongan bayi itu. Air liur Nabi yang suci dan penuh berkah itu yang pertama-tama masuk ke dalam rongga mulut anak tersebut sebelum ia disusukan oleh ibunya. Seiring dengan air liur Nabi, maka masuk pula lah ke dalam pribadi bayi yang bertakwa itu dengan hikmah. Dan barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya ia diberikan kebajikan yang banyak. Surat Al-Baqarah ayat 269. Setelah anak itu meninggalkan usia kanak-kanak dan mulai memasuki usia tamyiz, yakni 6-7 tahun, dia tinggal di rumah Rasulullah seperti adik terhadap kakak yang saling mengasihi. Ia menyediakan air wudhu beliau apabila beliau hendak wudhu. Anak itu ikut sholat di belakang Rasulullah. Apabila Nabi hendak berpergian, ia membonceng di belakangnya, sehingga Ibnu Abbas bagaikan bayang-bayang yang senantiasa mengikuti Rasulullah kemanapun ia pergi. Sementara itu, anak tersebut dapat menyimpan dalam hati dan pikirannya yang bersih segala peristiwa yang dilihat dan kata-kata yang didengarnya tanpa alat tulis seperti yang kita kenal sekarang. Ibnu Abbas bercerita mengenai dirinya. Pada suatu hari Rasulullah hendak salat. Aku segera menyediakan air wudhu untuk beliau. Beliau bergembira dengan apa yang aku lakukan. Ketika beliau siap untuk salat, ia memberi isyarat kepadaku supaya berdiri di sampingnya. Tetapi aku berdiri di belakang beliau. Setelah selesai salat, beliau menoleh kepadaku seraya bertanya, "Mengapa engkau tidak berdiri di sampingku?" Jawab Ibnu Abbas, "Anda sangat tinggi dalam pandanganku dan sangat mulia untukku untuk berdiri di samping Anda." Rasulullah menadahkan tangannya lalu berdoa, "Wahai Allah, berilah ia hikmah." Allah memperkenalkan doa Rasulullah tersebut. Ia memberi cucu Hasim tersebut hikmah. Marilah kita perhatikan kisah selanjutnya. Ketika sebagian sahabat memecilkan dan menghina Khalifah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas berkata kepada Ali, "Ya Amirul Mukminin, izinkanlah saya mendatangi mereka dan berbicara kepada mereka." Lalu Ali mengatakan, "Saya khawatir resiko yang mungkin engkau terima dari mereka." Lalu Ibnu Abbas berjawab, "Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa." Ibnu Abbas masuk ke dalam majelis mereka. Dilihatnya mereka orang-orang yang sangat rajin beribadah. Mereka berkata, "Selamat datang wahai Ibnu Abbas. Apa maksud kedatangan Anda kemari?" Ibnu Abbas menjawab, "Saya datang untuk berbicara dengan tuan-tuan sekalian." Sebagian yang lain berkata, "Katakanlah, kami akan mendengarkan bicaraan Anda." Kata Ibnu Abbas, "Coba tuan-tuan katakan kepada saya, apa sebabnya tuan-tuan membenci anak paman Rasulullah yang sekaligus suami daripada anak perempuan Rasul dan orang yang pertama-tama iman kepada beliau?" Mereka menjawab, "Kami membencinya karena 3 perkara." Tanya Ibnu Abbas, "Apakah itu?" Mereka menjawab, "Pertama, ia bertahkim atau mengangkat hakim kepada manusia tentang urusan agama Allah, yakni ketika Ali menerima keputusan Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As dalam perselisihan dengan Muawiyah. Kemudian yang kedua, dia memerangi Aisyah dan Muawiyah, tetapi ia tidak mengambil harta rampasan dan tawanan. Yang ketiga, ia menanggalkan gelar Amirul Mukminin dari dirinya padahal kaum muslimin yang telah mengukuhkan dan mengangkatnya.
Ibnu Abbas berkata, "Sudikah tuan-tuan mendengar Al-Quran dan hadis Rasulullah yang saya bacakan? Tuan-tuan tentu tidak akan membantah keduanya, bukan? Apakah tuan-tuan bersedia berubah pendirian tuan-tuan sekalian dengan maksud ayat dan hadis tersebut?" Mereka menjawab, "Tentu." Ibnu Abbas melanjutkan, "Masalah pertama bertahkim kepada manusia dalam urusan agama Allah. Allah telah berfirman, 'Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Siapa saja di antara kamu yang membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan buruan yang diburunya, menurut keputusan dua orang yang adil di antara kamu.'" Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 95. Saya bersumpah dengan tuan-tuan menyebut nama Allah, apakah keputusan seseorang tentang hak darah atau jiwa dan perdamaian antara kaum muslimin yang lebih penting, ataukah seekor kelinci yang harganya 1/4 dirham? Mereka jawab, tentu darah kaum muslimin dan perdamaian di antara mereka yang lebih penting. Ibnu Abbas berkata, "Marilah kita keluar dari persoalan ini." Mereka menjawab, "Baiklah, kami tinggalkan masalah itu." Ibnu Abbas melanjutkan, masalah yang kedua, Ali berperang tetapi ia tidak menawan para wanita seperti yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Mengenai masalah ini, sudikah tuan-tuan mencaci Aisyah, lantas tuan-tuan halalkan dia sebagai wanita-wanita tawanan yang lain? Jika tuan-tuan mengatakan iya, tuan-tuan telah kafir. Dan jika tuan-tuan menjawab dia bukan ibu kami, tuan-tuan telah kafir juga. Nabi adalah yang paling kita utamakan di antara kaum muslimin daripada diri mereka sendiri. Dan istri-istri Nabi, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka. Surat Al-Ahzab ayat 6. Nah, pilih manakah yang tuan-tuan suka? Mengakui ibu atau tidak? Ibnu Abbas berkata selanjutnya, marilah kita tinggalkan persoalan ini. Mereka menjawab, demi Allah kami setuju. Ibnu Abbas melanjutkan, yang ketiga, Ali menanggalkan gelar Amirul Mukminin dari dirinya. Sesungguhnya ketika perjanjian Hudaybiyah ditandatangani, mula-mula Rasulullah menyuruh tulis, inilah perjanjian dari Muhammad Rasulullah. Lalu kata kaum musyrikin, seandainya kami mengakui engkau Rasulullah, tentu kami tidak menghalangi engkau untuk mengunjungi Baitullah dan tidak akan memerangi engkau. Karena itu ditulislah nama engkau saja, Muhammad bin Abdullah. Rasulullah memenuhi permintaan mereka seraya berkata, demi Allah, aku adalah Rasulullah sekalipun kalian tidak mempercayaiku. Lalu Ibnu Abbas bertanya, bagaimana tentang ini? Tidak pantaskah masalah memakai atau tidaknya memakai gelar Amirul Mukminin itu kita tinggalkan saja? Mereka menjawab, ya Allah, kami setuju pula. Hasil pertemuan Ibnu Abbas dengan mereka kaum Khawarij dan alasan-alasan yang dikemukakan menyebabkan 20.000 orang yang membenci Ali kembali masuk dalam barisan Ali, sedangkan yang memusuhinya hanya sekitar 4.000 orang. Waktu muda Abdullah bin Abbas mencari ilmu dengan berbagai cara yang ia dapat lakukan. Waktu dihabiskannya untuk menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Mula-mula ia memperoleh ilmu dari mata air yang mulia, yaitu Rasulullah SAW sampai ia wafat. Setelah beliau tidak ada, dihubunginyalah ulama-ulama dari kalangan sahabat, lalu ia belajar kepada mereka. Ibnu Abbas pernah bercerita, apabila seorang menyampaikan sebuah hadis kepadaku yang diperolehnya dari seorang sahabat Rasulullah, maka ku datangi sahabat tersebut ke rumahnya waktu ia tidur, baik di malam dan di siang hari. Lalu aku bentangkan serbanku dekat tangga rumahnya, dan aku duduk di situ menunggu ia bangun. Sementara itu angin bertiup memenuhi tubuhku dengan debu dan tanah. Seandainya aku minta izin masuk kepadanya, tentu ia akan mengizinkanku. Tetapi memang aku sengaja melakukan demikian supaya aku tidak mengganggunya tidur. Ketika ia keluar dan melihatku dalam keadaan demikian, ia berkata, wahai anak paman Nabi, mengapa anda sendiri yang datang ke sini? Mengapa tidak anda suruh saja orang memanggilku? Tentu aku akan datang memenuhi panggilan anda. Lalu Ibnu Abbas menjawab, akulah yang harus mendatangi anda. Ilmu harus didatangi, bukan ilmu yang harus mendatangi. Sesudah itu kutanyakan kepadanya hadis yang kumaksud. Ibnu Abbas rendah hati dalam menuntut ilmu. Ia menghormati derajat para ulama. Pada suatu hari Zaid bin Sabit menulis wahyu, dan ketua pengadilan Madinah bidang fikih, qiraat, faraid mendapatkan kesulitan karena hewan yang ditungganginya bertingkah. Lalu Abdullah bin Abbas berdiri ke hadapannya seperti seseorang hamba di hadapan majikannya. Ditahannya hewan-hewan kendaraan Zaid bin Sabit dan dipegangnya kendalinya. Zaid berkata, biarkan saja wahai anak paman Rasulullah. Ibnu Abbas menjawab, beginilah cara kami diperintahkan Rasulullah terhadap ulama kami. Zaid bin Sabit berkata, coba perlihatkan tangan anda kepada saya. Ibnu Abbas mengulurkan tangannya kepada Zaid, lalu diciumnya oleh Zaid. Begitulah cara kami diperintahkan Rasulullah menghormati keluarga Nabi kami. Masruq bin Ajda, seorang ulama besar tabi'in berkata, paras Ibnu Abbas sangat elok.
Bila ia berbicara, bicaranya sangat fasih. Bila ia menyampaikan hadis, ia sangat ahli dalam bidang itu. Setelah ilmu yang dicarinya sempurna, Ibnu Abbas beralih menjadi guru, mengajar banyak orang. Rumahnya menjadi jamiah bagi kaum muslimin. Salah seorang kawan Ibnu Abbas bercerita, "Saya lihat orang banyak sudah penuh berdatangan dan berkumpul menuju rumah Ibnu Abbas, sehingga jalan itu terasa sempit dan tertutup oleh kepala orang banyak. Saya masuk menemuinya dan memberitahu bahwa orang banyak sudah berdesak-desakan di muka pintu. Ibnu Abbas berkata, tolong ambilkan saya air wudhu. Lalu ia berwudhu dan sesudah itu duduk di ruangan majelis. Siapa yang hendak belajar Al-Quran, suruhlah mereka masuk. Kata Ibnu Abbas, saya keluar memberitahu orang banyak, mereka pun masuk sehingga seluruh ruangan dan kamar-kamar penuh dengan orang yang hendak belajar Al-Quran. Apa saja yang mereka tanyakan, dijawabnya sangat panjang lebar oleh Ibnu Abbas. Kemudian ia berkata kepada mereka, beri kesempatan kawan-kawan yang lain. Lalu mereka keluar semuanya untuk bergantian. Ibnu Abbas berkata, suruh masuk orang-orang yang hendak belajar tafsir Al-Quran dan takwilnya. Maka umumkan kepada orang banyak. Maka kuumumkan kepada orang banyak, sehingga mereka masuk pula memenuhi ruangan dan kamar-kamar. Apabila ditanyakan, mereka akan dijawabnya sampai mereka puas. Lalu Ibnu Abbas berkata, sekarang berilah kesempatan pula kawan-kawan yang lain. Ia disuruhnya keluar, mempersilahkan orang-orang yang hendak belajar yang halal dengan yang haram dan masalah fikih. Mereka pun masuk. Segera pertanyaan mereka dijawab dengan panjang lebar. Setelah cukup waktunya, ia berkata pula, kini berilah kesempatan kawan-kawan yang hendak belajar faraid dan sebagainya. Mereka pun keluar dan berganti masuk pula orang-orang yang hendak belajar ilmu faraid. Setelah selesai pelajaran faraid, disuruh masuk pula orang-orang yang hendak belajar sastra Arab, syair. Kemudian Ibnu Abbas membagi-bagi hari untuk beberapa macam bidang ilmu dalam beberapa hari. Ia senantiasa selalu diajak bermusyawarah oleh Khalifah Ar-Rashidah, sekalipun ia masih muda sangat belia. Apabila Khalifah Umar bin Khattab menghadapi suatu persoalan yang rumit, diundangnya ulama-ulama ketermuka termasuk Ibnu Abbas, padahal beliau juga masih sangat muda. Abdullah bin Mulaikah bercerita, saya pernah menemani Ibnu Abbas dalam suatu perjalanan dari Mekah ke Madinah. Ketika kami berhenti di suatu tempat, ia bangun tengah malam, sementara yang lain tertidur dengan lelap. Saya pernah pula melihat pada suatu malam, ia membaca ayat ke-19 surat Qaf, berulang-ulang sambil menangis hingga terbit fajar. Sebagai kesimpulan, tahulah kita bahwa Ibnu Abbas senantiasa menangis di tengah malam karena takut siksaan Allah sehingga air matanya membasahi kedua pipinya. Ibnu Abbas sampai ke puncak ilmu yang dimilikinya. Pada suatu ketika musim haji, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan pergi haji. Bersamaan dengan Khalifah, pergi pula Abdullah bin Abbas. Khalifah Muawiyah mengiringinya oleh pasukan pengawal kerajaan. Abdullah bin Abbas diiringkan oleh murid-muridnya yang berjumlah lebih banyak daripada pengiring Khalifah. Usia Abdullah bin Abbas mencapai 71 tahun. Selama itu ia telah memenuhi dunia dengan ilmu, pemahaman, hikmah dan ketakwaan. Demikianlah kisah seorang sahabat Rasulullah. Walaupun cuma sebentar bertemu dengan Rasulullah, ia tidak ketinggalan dengan ilmu-ilmu penting yang diajarkannya. Lalu beliau terus mengembangkan ilmunya dan ia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang bisa kita petik, tua muda itu hanya tentang umur, akan tetapi semangat untuk berthalabul ilmi, semangat untuk terus memperbanyak ilmu dan mengembangkannya adalah kewajiban yang harus dimiliki oleh seorang muslim, oleh seorang mukmin. Maka dari itu, biarpun yang muda, biarpun yang tua, silahkan ilmu untuk mencapai keridhaan Allah. Semakin berilmu semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala, bukanlah makin sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.